Selamat sore masyarakat Bali yang saya hormati. Sore hari ini saya menyampaikan perkembangan tentang kasus COVID-19 yang kita hadapi di Bali. Yang pertama dapat saya laporkan bahwa pada hari ini jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan sebanyak 157 orang. Artinya hari ini ada penambahan kasus PDP sebanyak 2 orang dari jumlah kumulatif kemarin. Kemudian dari 157 orang tersebut telah diambil sampel dan yang telah keluar hasilnya sampai sore hari ini sebanyak 136 orang. Dengan rincian 111 orang dinyatakan negatif dan 25 orang dinyatakan positif. Berarti hari ini ada penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 6 orang. Karena kemarin kita umumkan 19 orang. Ya. Kemudian kabar baik juga harus saya informasikan kepada masyarakat bahwa hari ini dilaporkan ada 6 orang yang positif COVID-19 itu sembuh dan dipersilahkan pulang. Dengan demikian, maka hari ini yang sampai dengan hari ini jumlah kumulatif PDP yang sembuh itu sebanyak 10 orang. Terdiri dari 2 orang WNA dan 8 orang WNI. Adanya PDP yang sembuh ini menumbuhkan keyakinan dan juga kepercayaan kepada kita semua bahwa virus corona ini bisa kita sembuhkan. Caranya tentu dengan disiplin menjaga kesehatan, disiplin mengikuti karantina. Jadi itu adalah kuncinya. Sehingga dengan demikian dapat saya ambil garis besarnya bahwa hari ini ada penambahan kasus positif 6 orang. Pada saat yang sama juga ada yang sembuh 6 orang tambahannya ya. Dari 6 orang yang sembuh hari ini, 2 orang berasal dari 6 orang positif yang saya laporkan tadi. Ya. Jadi sesungguhnya yang positif hari ini 6 orang tapi sudah sembuh 2. Sehingga tinggal 4 orang. Kenapa diumumkan bersamaan antara positif dengan sembuhnya? Karena dia dirawat di rumah sakit meskipun dia positif tapi fisiknya sehat. Setelah beberapa hari dirawat, baru keluar hasil laboratoriumnya menyatakan positif. Tapi pada saat yang sama, karena dia kondisi fisiknya sehat, juga telah dilakukan uji laboratorium. 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Ya. Jadi itu perkembangan kasus kita pada sore hari ini. Selanjutnya tentu kami pemerintah Provinsi Bali dan juga Satgas tetap meminta kepada seluruh masyarakat Bali untuk terus melanjutkan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini dengan jalan semakin disiplin dalam menerapkan protokol jaga jarak, mengurangi aktivitas di luar rumah, meniadakan kegiatan keramaian, meniadakan kegiatan hiburan, meniadakan kegiatan yang melibatkan orang banyak, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau deterjen pada air yang mengalir. Sangat baik dan dianjurkan untuk selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Jika ini bisa kita lakukan dengan penuh disiplin, maka kami punya keyakinan
COVID-19 ini akan berhenti pada angka ini saja. Tidak akan berkembang mengenai orang lain. Sekali lagi, kuncinya adalah disiplin setiap individu masyarakat Bali untuk menerapkan prinsip-prinsip yang saya tetapkan tadi atau yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita semua semakin sadar akan kesehatan, sadar akan tanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri, keselamatan keluarga, keselamatan kerabat, dan juga keselamatan masyarakat Bali secara keseluruhan. COVID-19 ini berawal dari satu individu, menyebar kepada individu yang lainnya karena berinteraksi dengan orang lain, tidak menerapkan atau tidak melaksanakan secara disiplin upaya-upaya pencegahan itu. Oleh karena itu, sekali lagi, kami akan terus mengajak, mengingatkan, menghimbau masyarakat Bali, setiap individu, agar disiplin dalam melaksanakan upaya-upaya pencegahan ini. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan Tuhan senantiasa bersama kita dan memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Sekian, terima kasih, selamat sore. Ada pertanyaan? Tes. Seperti biasa Pak, saya Winata dari Bali Pos Bali TV. Ini yang pertama berkaitan dengan di tekennya peraturan pemerintah pembatasan sosial berskala besar ya, PSBB. Dan darurat kesehatan. Ya. Nah ini kalau di Bali penjabarannya seperti apa Pak? Apakah harus menunggu juknis dulu atau peraturan pemerintah lainnya atau seperti apa? Apakah Bali sudah mempersiapkan untuk dilaksanakannya itu? Kemudian satu lagi Pak, ini yang cukup sering juga ditanyakan, dan peta persebaran Pak COVID-19 di Bali ini apakah sudah siap? Kemarin kan ada disebutkan sedang disiapkan. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Yang pertama, benar bahwa Bapak Presiden telah menetapkan Kepres yang menyatakan tentang keadaan darurat kesehatan. Ya. Itu sebuah keputusan yang menyatakan status kita, status Indonesia. Ya. Untuk kita di Bali, Bapak Gubernur telah menetapkan keputusan Gubernur tentang penetapan status tanggap darurat. Jadi Provinsi Bali sudah melaksanakan Kepres tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, tentang peraturan pemerintah yang juga diundangkan kemarin mengenai PSBB. Ya. PSBB kan? Ya. Pembatasan sosial berskala besar. Di dalam peraturan pemerintah itu yang dimaksud dengan PSBB minimal meliputi ya, 1. Pembatasan kegiatan pendidikan atau belajar dari rumah. Sudah kita terapkan. Pembatasan untuk bekerja atau ketentuan mengenai bekerja di rumah. Sudah kita lakukan. Kemudian tentang pembatasan kegiatan keramaian. Sudah kita lakukan. Jadi esensi daripada PSBB itu sudah kita lakukan, ya kan? Hanya pelaksanaannya di lapangan harus kita tingkatkan, harus kita lebih perkuat lagi. Jadi PP itu, substansi PP itu sudah kita lakukan di Bali, termasuk juga pembatasan kegiatan ibadah. Ya, jadi di dalam ruang lingkup peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar ini, itu sekurang-kurangnya mengenai bekerja dari rumah, belajar dari rumah, mengurangi kegiatan keramaian, beribadah dari rumah. Ini untuk kita di Bali sudah kita terapkan. Bahkan kita lebih luas dari itu. Kita menutup objek-objek wisata, ya kan? Kita juga menutup kegiatan keramaian, termasuk secara khusus sabung ayam, ya. Yang semuanya itu sudah kita sampaikan. Kegiatan belajar dari rumah kita masih tetap lanjutkan, bekerja dari rumah masih tetap kita lanjutkan, termasuk kegiatan keagamaan sudah dilakukan pembatasan sampai pada tingkat seminimal mungkin. Jadi substansi PSBB itu sudah kita terapkan di Bali, ya. Oke.
Kemudian yang kedua, mengenai peta, banyak kabupaten kota ya atau beberapa kabupaten kota yang sudah menyusunnya. Kami di provinsi tentu juga akan menyesuaikan dengan peta mereka, karena sesungguhnya fakta-fakta tentang kasusnya itu kan ada di kabupaten kota. Ya kan, tadi sudah dibuat tetapi masih dalam bentuk manual. Pak Gubernur minta supaya dalam bentuk digital. Jadi kita sempurnakan, ya kan. Jangan lupa peta itu akan berkembang setiap hari, ya, bukan peta yang statis ya. Tadi sebenarnya sudah hampir kita rampungkan, tapi Pak Gub minta supaya disajikan dalam bentuk digital. Karena itu kita transfer ke bentuk digital. Ya. Ya. Izin Pak Sekda, saya Cok Devi dari TVRI Bali Pak. Terkait dengan penambahan kasus, mungkin Pak bisa dijelaskan lebih rinci. 6 orang yang positif ini WNA atau WNI, dan apakah ini imported case atau transmisi lokal? Ya. 6 orang yang positif ini semuanya WNI. Tapi dari yang positif ini 2 sudah sembuh. Ya kan? Semuanya WNI. Kasusnya berasal dari luar daerah Bali, tapi bukan dari luar negeri, dari luar daerah Bali. Ya, karena dia setelah bepergian ke luar Bali, kemudian pulang ke Bali, mengalami kondisi demam, setelah diperiksakan dan diuji labnya dinyatakan positif. Jadi bukan dari transmisi lokal, juga bukan dari luar negeri, karena ini tidak pernah keluar negeri. Ya, baik, terima kasih. Saya ingin menanyakan terkait kan ada 6 pasien yang positif yang dinyatakan sembuh, kemudian ada 2 diantaranya merupakan kasus baru, seperti itu ya Pak ya. Saya ingin menanyakan berapa lama? Sebentar, 2 kasus baru maksudnya apa? Yang tadi disebutkan dia termasuk dari 6 kasus yang hari ini baru yang Bapak sampaikan tadi, 2 yang sembuh. Tadi kan Bapak menyampaikan seperti itu. Dari 6 orang yang sembuh ini, 2 orang berasal dari yang baru diumumkan dinyatakan positif. Ya, saya ingin menanyakan sebenarnya berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk pasien ini sampai dinyatakan sembuh? Apakah mungkin memang ada yang sudah semakin singkat nih orang dirawat dan dinyatakan sembuh seperti itu? Ya, begini. Yang lama kita tunggu atau masih memerlukan waktu menunggu adalah menyatakan positifnya. Ya kan? Karena meskipun kita di Bali sudah memiliki lab untuk melakukan uji swab, tapi sesuai dengan protokol pengujian swab, kalau positif, kalau dari hasil uji lab di daerah positif, maka uji lab harus dibawa lagi ke lab rujukan di Jakarta. Sehingga ini membutuhkan waktu. Sementara menunggu hasil uji lab dari Jakarta turun, orang ini kan bisa mengalami perbaikan-perbaikan kondisi kesehatannya, ya kan, karena dia dirawat di rumah sakit, sehingga pada saat turun hasilnya, orang ini sudah dalam keadaan sehat dan juga sudah diambil swabnya di lab daerah, diuji, ya kan. Setelah melalui uji ini, dia sudah dinyatakan negatif, tetapi justru hasil yang dari positif ini yang belum datang, karena itu kan dibawa ke Jakarta. Kalau negatif maka cukup diumumkan di sini. Jadi kan lebih pendek waktunya. Nah, kapan orang dinyatakan sembuh? Kalau secara fisik dia memang sehat. Yang kedua, dari hasil uji terhadap swabnya dinyatakan negatif 2 kali berturut-turut. Sehingga dengan demikian maka dia dipersilahkan pulang. Jadi protokolnya begini, kalau dinyatakan negatif tidak perlu dibawa ke Jakarta. Kalau positif hasil ujinya di sini, bawa ke Jakarta. Nah, ini membawa ke Jakarta dan menunggu hasilnya ini kadang-kadang butuh waktu beberapa hari. Sementara di sini sudah sehat dan sudah diuji lagi. Kan ini bisa tiap hari diambil sampelnya kan? Ya. Ini kan butuh waktu beberapa hari ini baru keluar. Padahal di sini orangnya sehat dan rumah sakit sudah mengambil swabnya negatif. Tunggu 2 harinya diambil lagi negatif, sudah 2 kali negatif. Tapi belum bisa kita pulangkan karena masih menunggu yang di sana. Ya. Jadi memang kelihatannya aneh kan? Kok baru dinyatakan positif sudah nyatakan negatif? Tidak, karena yang nyatakan negatif cukup hasil lab di sini. Kalau positif bawa ke Jakarta. Jadi butuh waktu. Ya. Baik Pak, ini juga ada titipan dari teman-teman wartawan. Ada beberapa desa yang sudah menutup desanya. Saya sebut saya misalnya di Panjer ini kan juga sudah cukup Nah, bagaimana tanggapan dari pemerintah provinsi khususnya Satgas
terkait dengan upaya yang dilakukan oleh masing-masing desa ini. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua Pak, yang berkaitan, ya ini mungkin hanya mengkonfirmasi saja tanggapan dari Satgas karena selalu muncul keluhan-keluhan ABK yang pulang dari luar negeri, kemudian mereka harus menunggu tes, kemudian nggak ada disediakan makanan, mereka keleleran di bandara atau di tempat ini, gimana Pak tanggapannya? Ya. Apakah tidak disediakan mereka konsumsi lah untuk mereka sambil menunggu? Gitu? Ya. Yang pertama tentang penutupan yang dilakukan oleh beberapa desa, ini sebenarnya bagian dari upaya untuk meningkatkan pencegahan penyebaran virus. Itu konteksnya seperti itu. Di desa yang melakukan penutupan itu mereka membaca atau diberitahu tentang peta persebaran bahwa di situ ada kasus positif ya, atau ada PDP dalam jumlah yang signifikan, sehingga tentu masyarakatnya punya kekhawatiran, lalu dilakukan penutupan. Tapi sepanjang laporan yang diterima oleh Satgas, penutupan itu tidak dilakukan secara total, ya kan? Jadi untuk masyarakat setempat bisa, orang lain bisa, sepanjang kepentingannya jelas. Jadi di luar kepentingan-kepentingan yang tidak bisa dipahami tentu tidak diizinkan. Ya kan, juga ada pembatasan waktunya kan. Sedangkan masyarakat setempat yang punya kepentingan keluar, apalagi membeli obat, membeli bahan makanan, tentu harus diizinkan. Tidak ada penutupan total. Jadi konteksnya seperti itu. Ya. Ini juga adalah konsekuensi yang terjadi karena publikasi peta-peta persebaran itu. Ya, itu konteksnya. Ya, jadi tidak semuanya tanpa implikasi. Jadi Satgas sebenarnya sudah menghitung semua implikasi. Kenapa kita juga tidak mengungkap data sejelas-jelasnya tentang orang yang terinfeksi itu. Karena ada implikasi-implikasi yang lebih besar dari kepentingan mengungkapkan identitas itu. Seperti tadi, kalau bayangkan kalau penutupan itu dilakukan secara total, masyarakat tidak bisa keluar, termasuk membeli bahan makanan. Kan lebih berbahaya ketimbang satu orang yang kita ungkap datanya itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, mengenai keluhan itu saya juga ingin menanyakan, keluhan ini dari orang yang mengalami atau dari orang yang iseng membuat tulisan di medsos. Ya. Kalau di tempat karantina, saya yakinkan tidak ada keterlambatan apapun. Ya, kalau di tempat karantina, saya keliling. Tadi pagi juga saya keliling ke dua tempat karantina, baik di Bapelkes maupun di Badan Diklat. Saya tanyakan langsung kepada mereka, sudah sarapan? Sudah. Sudah kopi teh? Sudah. Sudah dapat masker? Sudah, karena saya lihat semuanya pakai masker. Kemudian sudah uji rapid test, sedang menunggu. Karena jumlahnya kan tadi ada seperti di Badan Diklat ada 50-an. Tentu mereka harus menunggu. Kemudian di Bapelkes juga ada 50-an, tentu harus menunggu. Ya. Tetapi kalau keluhan itu maksudnya di bandara, kalau di bandara, nah itu saya pahami. Karena pesawat itu datangnya itu malam hari. Jumlahnya kita tidak tahu pasti. Schedule-nya hanya kita info awal. Tentu tidak disiapkan makanan oleh mereka, oleh siapapun, ya kan? Tetapi kan hal yang biasa di dalam kedatangan internasional melalui tahapan-tahapan pemeriksaan. Tidak ada COVID pun biasa, pasti diperiksa oleh KKP, diperiksa oleh imigrasi. Hal yang biasa menunggu. Cuman sekarang pada saat itu orang tidak mempersoalkan, tidak dapat makan, tidak dapat minum. Tetapi ketika ini ada COVID, orang jadi persoalkan. Ada waktu tambahan di sana benar, karena petugas kami dari Satgas harus memilah dulu, ya kan, yang mana datang dari 11 negara terjangkit. Ya, kemarin kan 10. Tadi Satgas sudah bersurat lagi ke KKP menambahkan satu negara lagi, yaitu Amerika Serikat. Ya, karena tingkat keterjangkitan di Amerika Serikat meningkat, maka tadi saya menandatangani surat lagi kepada KKP ya di bandara untuk melakukan hal yang sama dengan 10 negara. Jadi ada 11 negara sekarang. Kita tentu di bandara tentu harus memilah ini. Yang mana dari 10 negara terjangkit itu, sekarang 11. Tentu kan harus dipisahkan dengan dari negara lain. Nah ini kan butuh waktu. Jadi jangan karena butuh waktu ini kemudian menjadi komplain tidak dapat makan. Memang tidak ada yang menyediakan makan, dari dulu juga tidak ada. Ya, jadi jangan
mudah mengkait-kaitkan dengan ini. Tapi kalau di tempat karantina saya pastikan bangun pagi sudah ada minum teh, kopi, air putih sudah ada, ya kan. Kemudian sarapan. Kalau sampai siang belum selesai rapid testnya, makan siang. Nah, setelah rapid test selesai, diberikan pengarahan, Anda harus melanjutkan karantina di rumah masing-masing dan harus melapor kepada kepala desa. Kemudian diberikan kartu keterangannya, sudah rapid test negatif dan karantina di rumah, maka mereka dipersilahkan pulang. Kalau sudah pulang tentu tidak disiapin nasi kotak untuk dibawa pulang kan. Jadi yang jelas komplainnya itu sampai di mana gitu ya. Ya, sampai di mana komplainnya. Jadi kalau di bandara memang juga tidak ada, dari dulu juga tidak ada. Ya, petugas kami pun yang sampai dini hari juga sama, tidak dapat makan, ya kan. Ya itu ya. Jadi jangan itu dieksploitasi terus-menerus. Jangan itu. Yang harus kita tonjolkan adalah upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan ini. Bahwa ada yang terlambat makan, ya mari kita maklumi, ya kan. Jadi pencegahan ini jangan dikaitkan dengan terlambat makan, nanti bias beritanya ya. Satu lagi Pak Sekda, mungkin update berapa pekerja migran yang saat ini di karantina, berapa mungkin di Bapelkes, berapa di BPSDM. Ya. Sore hari ini saya dapat laporkan bahwa kedua karantina itu dalam keadaan kosong. Sore hari ini. Nanti malam tentu akan masuk lagi. Karena ini sirkulasinya kita atur supaya berjalan lancar. Ya. Tadi itu ada sekitar 116 di karantina. Tadi malam tiba sekitar 116. Kemudian tadi pagi mulai jam 9 di kedua tempat karantina itu dilakukan rapid test setelah mereka sarapan. Ya, saya pertegas lagi, terpaksa saya sebut sarapan ini. Sebenarnya tidak ada kaitan dengan pencegahan itu. Jadi setelah sarapan lalu dilakukan rapid test. Saya mendapatkan laporan 100% negatif. Karena itu mereka sudah menghubungi keluarganya untuk pulang ke rumah masing-masing melanjutkan karantina. Bahkan saya langsung yang memberikan briefing kepada mereka, menanyakan kesehatannya, menanyakan makan minumnya, dan memberitahu supaya di rumah karantina 14 hari. Ya. Jadi sore hari ini karantina kosong, tapi nanti malam akan masuk lagi. Saya mendapat laporan nanti malam akan ada yang datang lagi. Ini kan terjadi setiap hari. Jadi seperti itulah ritme kerja Satgas. Jadi kalau ada yang kurang-kurang sedikit, jangan kekurangannya itu dieksploitasi. Tapi apa yang sudah kita lakukan tidak diberitakan, lalu yang kurang itu menjadi bahan propaganda untuk terus melemahkan semangat moral Satgas. Satgas yang di bandara itu bekerja setiap hari sampai dini hari. Karena pesawat internasional itu tibanya di atas pukul 22 baru tiba. Ya, itu. Setiap hari. Ya, setiap hari seperti itu. Jadi tolong dipahami kalau satu orang kurang pelayanannya, ya jangan didorong-dorong untuk melakukan propaganda yang tidak baik. Ini juga bias dari upaya pencegahan kita dalam COVID-19 ini. Mohon kesadaran kita bersama. Ya, mari kita fokus kepada upaya pencegahannya. Lebih baik kita mengkritik, diskusi dalam upaya pencegahan. Bukan pada soal-soal kecil seperti itu. Nanti terlambat bawain teh juga dieksploitasi besar-besaran. Jangan ya. Terima kasih media selama ini sudah bekerja sama dengan baik. Pak Sekda, izin terakhir mungkin himbauan kepada orang-orang yang sudah diizinkan pulang dan rapid testnya negatif, mungkin dia merasa meskipun sudah diimbau untuk melakukan isolasi mandiri, tapi karena dia merasa rapid testnya negatif, lalu dia tidak terlalu disiplin menjalankan karantina itu, bagaimana kemudian mendorong orang itu sendiri untuk tetap disiplin menjalankan karantina itu, kemudian juga agar menumbuhkan kesadaran juga kepada tetangganya mungkin agar bisa membantu dia untuk selalu disiplin menjalankan itu, Pak. Terima kasih. Jadi sebenarnya semuanya berpulang kepada individu itu sendiri dan keluarganya. Ya. Tetapi upaya untuk mendorong mereka karantina dan juga melakukan pengawasan mereka, Satgas sudah menggunakan jalur-jalur yang berlapis-lapis. Pertama, setiap peserta karantina, setiap ABK yang pulang setelah di rapid test diberikan pengarahan untuk melanjutkan karantina di rumah masing-masing. Surat keterangan kesehatan hasil rapid test itu juga sudah berisi penjelasan khusus, kolom khusus.
agar melanjutkan karantina di rumah masing-masing. Yang kedua, Satgas sudah bersurat kepada Bupati, kepada Dandim, kepada Kapolres untuk mengawasi para kawan-kawan kita ini yang baru pulang luar negeri agar mereka tertib, disiplin melaksanakan karantina mandiri. Bapak Gubernur sudah membentuk Satgas Gotong Royong berbasis desa adat. Tugasnya juga sama, mengawasi mereka. Kemudian di desa juga dibentuk posko desa yang beranggotakan kepala desa, unsur desa adat, Babinsa, Babin Kamtibmas. Juga diberikan tugas yang sama untuk melakukan pengawasan kepada kawan-kawan kita yang baru pulang ini. Yang berikutnya, Satgas telah bersurat kepada semua kepala desa dan lurah untuk menginstruksikan semua ABK yang pulang ini agar melaporkan diri ke kantor kepala desa atau kantor lurah. Laporan itu digunakan sebagai data oleh perangkat desa, perangkat lurah untuk melakukan pengawasan. Artinya Satgas ini sudah menggunakan jalur pertama, jalur ABK itu sendiri, orangnya itu sendiri. Kemudian yang kedua, jalur pemerintah kabupaten kota, jalur Dandim, jalur Kapolres, jalur Babinsa, jalur Babin Kamtibmas, jalur kepala desa, jalur desa adat. Apalagi yang kurang? Siapa lagi yang harus mengawasi? Ya. Kalau masih ada yang tidak disiplin, berarti ada lapisan-lapisan ini atau jalur-jalur ini yang tidak berfungsi dengan optimal. Kalau Satgas ini adanya di tingkat provinsi, tidak mungkin tangannya sampai menyentuh mereka itu yang jumlahnya ribuan dan tersebar di ratusan desa. Tidak mungkin. Tapi jalur-jalur ini sudah kita gunakan. Tapi semuanya itu berpulang kepada individu masing-masing. Sampai sejauh mana tanggung jawabnya terhadap kesehatan dirinya, keluarganya. Kalau dia tidak bertanggung jawab, maka dia akan lakukan tindakan yang indisipliner. Ya, jadi kembali, mari kita ingatkan bersama, kalau perlu media membantu menulis, baik di media cetak, di media online, di media penyiaran, beritakan, tulis besar-besar, supaya mereka tertib melakukan karantina mandiri, dan supaya masyarakat melakukan pengawasan terhadap mereka. Nah, ini berarti saya sudah menggunakan jalur media lagi. Jadikanlah itu sebagai judul berita. Ajakan kepada mereka untuk melakukan karantina dan ajakan kepada masyarakat melakukan pengawasan. Kalau perlu, minta supaya kalau ada masyarakat yang menemukan mereka tidak disiplin, dilaporkan kepada posko desa itu. Nah, karena di situ sudah ada Babinsa, Babin Kamtibmas, ada aparat penegak hukum di sana. Nah, itu yang mohon dibantu oleh media supaya diberitakan sehingga ini menjadi pengetahuan bersama. Dan masyarakat harus ikut melakukan pengawasan. Mengapa? Karena ini kepentingan bersama. Karena kalau mereka tidak disiplin, maka warga masyarakat lain bisa terkena, ya kan? Ya. Berapa Pak pekerja migran yang sudah pulang sampai sekarang? Ya, saya harus buka datanya. Yang jelas ada waktu-waktu di mana satu malam bisa 2.000, ada waktu-waktu di mana bisa 1.000, ada waktu satu malam bisa 600. Sekurang-kurangnya setiap hari datang 350. Itu angka yang paling rendah dalam beberapa minggu terakhir. Angka yang paling rendah kepulangan ABK per hari adalah 350 orang. Pada umumnya lebih dari itu. Jadi bisa juga dibayangkan bagaimana Satgas harus memfilter semua itu. Ya. Cukup ya? Cukup. Sudah harus. Terima kasih.